Kita lanjutkan pembahasan soal berikut. Roda pejal dengan massa 5 kg dan jari-jari 10 cm menggelinding sempurna pada bidang miring yang memiliki sudut kemiringan 37 derajat tanpa kecepatan awal. Yang A besar percepatan roda selama menggelinding, yang B koefisien gesek antara roda dengan bidang miring, yang C besar jarak yang ditempuh roda setelah bergerak selama 3 sekon, dan yang D besar energi kinetik total setelah bergerak selama 3 sekon. Kalau kita lihat di sini yang diberitahu dari soal, masanya kita buatkan M sama dengan 5 kg, kemudian diberitahukan jari-jari R sama dengan 10 cm atau 0,1 meter, dan sudutnya kita katakan theta sama dengan 37 derajat. Ini sudut kemiringan. Kalau kita gambarkan, kira-kira ini ada bidang miring, kemudian di sini ada disebut sebagai roda pejal. Ini dia bendanya, dia menggelinding. Yang menyebabkan dia menggelinding itu karena ada gaya akibat pengaruh gaya berat yang disebut di sini mg dikali dengan sin 37, karena sudut kemiringannya tadi 37 derajat. Oke, yang pertama yang ditanya besar percepatan. Kita carikan untuk yang A. Percepatan itu sama dengan gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja mg sin 37. Langsung aja kita buat di sini. Mg dikali dengan sin 37 dibagi dengan M ditambah, karena dia menggelinding maka ada di sini gerak rotasi, I dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau kita masukkan di sini mg dikali sin 37 dibagi dengan massa, kita masukkan massanya, ditambah I atau momen inersia dari roda pejal atau silinder pejal adalah setengah M dikali R kuadrat. Jadi itu I dibagi R kuadrat, kita bagikan di sini R kuadrat. Kita coretkan R kuadratnya, ini habis, kemudian ini setengah M ditambah M 3/2 M, karena ini 2/2 bisa kita tuliskan atau kita geser ke sebelah kiri, maka A sama dengan M dikali dengan G dikali dengan sin 37 dibagi dengan yang ini tadi 2/2 ditambah 1/2 3/2 M. M-nya kita coret di sini habis. 2-nya langsung naik ke atas, kita buatkan sama dengan 2/3 G, yang ini G 10 dikali sin 37 0,6. Kita bagikan 0,6 dibagi 3, 0,2, kita coret ini 0,2 dikali dengan 10, 2 dikali dengan 2, hasilnya percepatannya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke, yang A sudah. Kemudian untuk yang B, koefisien gesek antara roda dengan bidang miring. Koefisien gesek yang diminta ke sini ada gaya gesek, kita sebut sebagai Fg. Kemudian gaya berat ke sini kita tahu bahwa kemiringannya ya, agak kita buat ke sini. Gaya normal ke atas untuk kemiringan di sini menjadi mg cos theta. Ya, gaya gesek kita tuliskan di sini karena yang diminta koefisien gesek. Gaya yang arahnya ke bawah tadi mg sin 37 dikurang gaya gesek dari hukum kedua Newton sama dengan M dikali dengan A. M dikali G sin 37 kita tuliskan di sini dikurang Fgc ini adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Gaya normal adalah kita ambilkan yang ini, yang ke atas dengan yang arahnya ke samping bawah ini. Kita buat sama, dikali gaya normal berarti mg dikali dengan cos 37 sama dengan M dikali dengan A.
Sama-sama di sini ada M di sebelah kiri, ada di sini, dan M di sebelah kanan ini habis. Sama-sama kita bagikan. Kita masukkan G-nya adalah 10. Sin 37 0,6 dikurang koefisien gesek G 10 cos 37 adalah 0,8 sama dengan percepatannya tadi adalah 4. Kita teruskan, yang ini hasilnya 6 dikurang 10 kali 0,8 adalah 8 mu, atau mu dikali 8 sama dengan 4. Kita pindah yang ini ke sebelah kanan, 4-nya ke sebelah kiri. Kita peroleh 6 dikurang 4 sama dengan 8 mu. Ini 2 sama dengan 8 mu. Jadi koefisien geseknya itu adalah 2/8, hasilnya 1/4 atau 0,25. Yang B sudah, kemudian kita carikan untuk yang C, kita geser. Untuk yang C, jarak yang ditempuh roda setelah bergerak selama 3 sekon. Jarak itu S sama dengan setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Kita buat langsung di sini. Percepatannya tadi adalah 4. Kita tuliskan 4 dikali waktunya 3 kuadrat. Kita bagikan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 3 kuadrat 9. Jadi 2 dikali dengan 9 sama dengan 18 meter. Berikutnya yang ditanya yang D, besar energi kinetik total setelah bergerak selama 3 sekon. Oke, kita lanjutkan. Tadi percepatannya telah kita peroleh, hasilnya adalah 4 meter per sekon. Maka kecepatan, kita katakan kecepatan akhirnya Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Mula-mula ini diam karena tidak dikatakan dalam soal ada kecepatan awal. Kemudian percepatan 4 dan waktunya dikatakan 3. Maka kecepatan akhir sama dengan 12 meter per sekon. Yang ditanyakan energi kinetiknya, ini kita katakan tadi adalah yang D. Untuk energi kinetik total atau energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi karena dia menggelinding. Untuk translasi bisa kita buatkan rumusnya adalah setengah M dikali V kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah dikali I dikali dengan omega kuadrat. Kalau kita teruskan ini, setengah M V kuadrat ditambah setengah I momen inersia untuk roda tadi, roda pejal sama dengan silinder pejal, setengah M kali R kuadrat dikali omega kuadrat. Kita harus ingat bahwa V itu adalah omega dikali dengan R. Di sini omega kuadrat kali R kuadrat berarti V kuadrat. Tinggal kita teruskan, setengah M V kuadrat ditambah 1/4, setengah kali setengah. M dikali tadi yang ini adalah V kuadrat, kita tuliskan dikali V kuadrat. Setengah ditambah 1/4 sama dengan 3/4 M dikali V kuadrat. Tinggal kita masukkan, ini sama dengan 3/4 dikali masanya tadi 5 dan kecepatannya kita peroleh di sini adalah 12 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 3 kali 5, 15, 12 kuadrat 144 dibagi dengan 4. Hasilnya ini adalah 15, 144 dibagi dengan 4 adalah 36. Kita tuliskan dikali dengan 36. 15 dikali 36 adalah 540 joule. Oke, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.